masalah yang ngomong ODGJ mendingan ketahuan orangnya aja yang kesini, Bu. Wah, kita kan nggak itu dia. Soalnya saya juga kesal juga sebagai keluarga. Makanya kita bingung kok ada statement juga saya mau bawa anaknya Irma, atas dasar apa saya mau ngambil anak orang? Iya. Saya nggak terima gitu kalau misalnya dibilang ada penggiringan seolah-olah saya mau ngerebut anak orang. Jangan kayak gitu karena kita diserang sama netizen gitu. Ini ibu perawat. Ini pengasuhnya. Oh, pengasuhnya. Oh, iya. Baru berapa hari, Mbak? 4 hari. Sangat ya, Bu. Berat kemarin lahiran berarti berapa? Lahiran 7. Ini nggak ada kok nggak ada kuning. Sehat. Ya, bayi sehat-sehat aja. Dari ibu yang mandiin. Udah lepas pupuk? Udah. Kemarin ngayun. Kemarin. Oh, berarti dari lahir sampai sekarang nggak kena ASI ya? Nggak ada donor ASI di sini, Bu? Nggak ada, susah. Nggak ada ya, susah ya. Susunya apa, Bu? SGM? Oh, Bebela. Oh, susunya ganti-ganti katanya ya? Enggak, bebela mulu. Bebelak terus. Bebela terus. Nah, Mbak, saya juga kan ngeliat ya di salah satu konten kreator, Mbak komen juga di salah satu Facebook gitu ya tentang settingan-settingan, betul ya? Soalnya kita screenshot semuanya gitu. Bahwa di sini saya cuma mau menjelaskan sebelum Mbak bekerja dengan Mbak Irma, saya udah menelepon Mas. Ya, saya menegur tentang dikasih susunya sehari 3 kali. Ya, cuma 3 kali, sedangkan bayi itu per 2 jam. Betul ya, Bu ya? Iya. Gitu, itu anjuran dari dokter. Nah, terus akhirnya saya telepon, tapi kok tiba-tiba ada statement tentang saya mau mengambil anaknya Mbak Irma. Itu tidak ada, ya. Jadi saya klarifikasi. Itu Mas kan yang ngomong? Tapi aku nggak tahu tuh pas nelpon. Ya, tapi penjelasannya gimana, Mbak? Yang Mbak dengar? Kalau masalah susu juga aku belum kerja itu. Iya, sebelum kerja kan, makanya tadi saya bilang sebelum kerja, makanya saya menelpon si konten kreator itu gitu untuk memperbaiki semuanya gitu. Nah, terus Mbak barulah setelah itu hadir ya, setelah saya menelpon si Mas itu gitu. Tapi yang jelas di sini saya hanya menjelaskan ya, Mbak, mungkin nanti Mbak menyampaikan, saya sih harus ketemu sama 5 orang itu untuk menyelesaikan semuanya. Gitu, tadi aku juga minta nomor telepon Sekdes, Bu. Ya, mau dibantu untuk musyawarah. Gitu, kalau masih ada niat baik, Bu. Kalau nggak ada niat baik ya terpaksa kita ambil tindakan tegas. Gitu, kalau saya pribadi. Karena ini saya udah dijelek-jelekin tentang mau ngambil anaknya ini. Gitu. Saya kan bukan dinas sosial. Saya juga bukan dari Kemensos. Saya tidak memiliki hak untuk mengambil anak ini. Gitu, ya. Jadi jangan sampai nanti ada penggiringan omongan yang nggak baik lagi. Dari Mbaknya juga membuat status ya, membuat status juga. Mbak, kalau menurut saya ya, Mbak jangan membela siapapun karena Mbak pun kan nggak tahu gitu. Jadi jangan seolah-olah menyerang saya juga gitu. Jangan seolah-olah saya salah, Mbak, sedangkan Mbak aja nggak tahu apa-apa. Soalnya saya baca semua. Ya. Soalnya dibikin status di Facebook, Bu. Kalau bisa ketemu lo sama konten kreator itu, Harus. biar sekalian kita edukasi mereka juga. Betul. Ya, kasihan ini bayinya. Iya, betul. Gitu ya, Ya, kita udah itu aja. pastikan Ya, Mas, bayinya ya. sehat. Tolong ya. Terima kasih ya, Mas ya. Mbak, terima kasih ya. Oke. Paling kemarin kan sempat lihat ada gas di dalam, itu kan sekarang udah nggak ada. Terus kalau masalah ngerokok, masnya mungkin jangan sama bayi-bayi sih. Iya. Enggak, soalnya kalau saya buat ngerokok nih buat pribadi, kayak bapak Konten saya kreator. dan yang lain-lainnya pada di luar. Ya itu kita ngingetin aja, Mas. Iya, soalnya terus kita juga sebelum dapat nasihat dari mas-masnya nih ya, soalnya kita juga mikir juga sih, Mas, soalnya ada anak bayinya juga, kayak ponakan saya gitu, terus dibilang kayak gimana ya, bukan so bijak di mari gitu. Bagus. Berarti kalau itu udah. Mungkin yang dimaksud sama Masnya ini konten kreator, Mas, karena ada di Kalau video, buat- ada di kalau buat videonya. yang lainnya saya kurang tahu. Ya, jadi tolong disampaikan, Iya, gitu nanti ya. ntar saya sampaikan, Mbak. Karena ini kita belum ketemu ya, Mas ya. Iya. Tapi saya berharap harus ketemu, Iya. gitu. Karena saya telepon nggak diangkat tadi, di WhatsApp juga tidak direspon, gitu. Karena saya cuma punya satu, nomornya Mas doang. Mas
Saya juga punya nomor Iya, mas. tapi nggak direspon dari tadi. Ya, udah itu aja sih Bu kalau aku Nih pribadi. bapak kan lagi ngerokok nih. Nanti kalau Jangan itu pegang nggak- anaknya. Jangan pegang anaknya. Cuci tangan dulu. Cuci tangan terus nggak boleh cium bagian area wajah. Apa? Iya, tapi tadi ya Pak, nggak boleh cium bayinya. Ya saya cuma ingetin Bapak nih, ini kan edukasi lagi nih. Jadi supaya masyarakat di sana juga ketika memang punya ayah Anak. yang merokok, ada bayi di dalam rumah, nggak boleh ada ngerokok. Karena bayi itu sangat rentan Pak. Sensitif ya, Bu? Sensitif. Terus ketika misalnya ngerokok di luar rumah, pada saat masuk ke dalam sudah cuci tangannya, sudah sikat gigi. Saya nggak masuk dari jauh, Bu. Ya, ini saya kasih tahu Pak. Iya, Pak. Iya, Bapak jangan bantah terus, Bapak. Begitu saya bilang, terus nggak boleh dicium Pak, area hidung, area mulut itu nggak boleh, karena ini bagian sensitifnya dari anak-anak. Soalnya kuliah juga sensitif ya. Betul, betul. Bayi juga bayi. Ya, gitu kan. Ya, jadi kayak begitu, ya Pak. Itu aja sih Itu aja dari kalau dari aku ya. Iya. Ya, pokoknya intinya tolong disampaikan ya Mas ya. Iya. Saya sudah datang ke sini sama Terima Ibu kasih, Lia. Bapak Ibu sudah datang. Yang pasti hari ini Komnas Perlindungan Anak sudah hadir. Ya kami juga bisa menyampaikan kepada masyarakat luas bahwa hari ini kita melihat kondisi adik bayi juga sehat. Lalu hari ini kita ketemu Ibu Irma karena Bu Irma sekarang sedang dibawa ke rumah sakit ya untuk ada pemeriksaan lebih lanjut. Jadi saya sampaikan lagi bahwa Ibu Irma itu bukan ODGJ. Sekali lagi ya, bukan ODGJ. Ya, jadi memang Bu Irma nanti itu akan ada dari hasil pemeriksaan dokter yang akan menyampaikan. Terus kemudian memang ada sakit yang hari ini Bu Irma sedang idap dan itu juga sedang ada pemeriksaan lebih lanjut. Nah, jadi terus kemudian lagi kita ingatkan lagi kepada konten kreator yang ada di seluruh Indonesia pastinya, ketika memang ingin membantu semua orang, ya terus kemudian ingin ada open donasi atau seperti apa, kalian boleh membantu, tetapi harus ada etika dan adabnya. Terutama ketika membantu itu ada anak-anak di sana, nggak boleh kalian semua di sana melakukan identitas anak tersebut dilakukan secara terbuka, ya apalagi dari mulai anak itu nggak pakai baju, mandi, wajahnya terlihat. Nah terus kemudian sampai akhirnya hari ini masyarakat punya opini yang berbeda. Kasihan sekali karena jejak digital ini nggak bisa hilang. dihapus begitu saja. Ketika ada orang yang mau share video itu bahwa orang tuanya ODGJ, nanti akan ada label selanjutnya di anak ini, dan itu yang harus dipikirkan oleh para konten kreator. Ketika ingin melakukan apapun, jangan sampai menyakiti, apalagi melukai orang yang sudah dibantu dan melukai anak yang ketika memang di situ ada hadir di sana. Itu dari saya, ya. Jadi kami berharap juga ini kepada masyarakat semua yang ada di sini juga ini adalah bagian dari edukasi. Ya, kami terima kasih kepada keluarga Ibu Irma yang hari ini sudah menerima saya dari Komnas Perlindungan Anak dan Mbak Novi dari Yayasan Peduli Kemanusiaan yang hari ini sudah diizinkan untuk bertemu dan melihat kondisi bayi hari ini sehat walafiat. Itu ya. Iya. Itu ya Bapak. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih. Pokoknya sehat. Ya, makasih ya Mas. Iya. Makasih. Ya, makasih. Nah, terus kemudian lagi nih, sering kali kejadian ketika misalnya ada orang siapapun ketika membuka open donasi, ya. Jadi kami sarankan di Komnas Perlindungan itu jangan atas nama pribadi, tapi kalian daftar atau bentuk yayasan lembaga yang nanti akan bisa diaudit keuangannya. Jadi kami edukasi lagi nih kepada masyarakat. Tidak boleh. Nanti ketika ada siapapun, misalnya ada orang yang kesusahan, terus kemudian dia membuka open donasi atas nama pribadi, itu jangan diberikan donasi tersebut karena nanti tidak bisa dipertanggungjawabkan selanjutnya. Tetapi ketika seorang konten kreator atau siapapun ingin membuka open donasi, alangkah baiknya membuka yayasan, lalu terus kemudian yayasan itulah nomor rekening yayasan itulah yang bisa di-share nanti ke masyarakat. Begitu ya. Oke, itu dari saya. Dari mana Pak? Saya orang tua Irma. Kenapa? Oh iya. Ada apa? Oh sudah Pak, tadi sudah jelas. Saya dengan Ibu Lia Pak.
dari Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak. Jadi ini berkaitan tentang informasi yang dilaporkan ke kami. Ya, bahwa hari ini ada informasi ada konten kreator yang melakukan eksploitasi kepada bayi ini, Bapak. Ya, jadi di YouTube itu kelihatan Pak mukanya bayi, terus kemudian bayi pada saat dimandikan dengan kondisi tidak pakai baju. Nah, itu ada. Nah, makanya kami datang ke sini ingin mengingatkan sama konten kreator tersebut. Jadi nggak boleh tuh. Itu tidak boleh, Pak. Karena tidak boleh identitas anak dilakukan terbuka secara seperti itu. Lalu kemudian ada informasi juga bahwa Ibu Irma ini adalah seorang ODGJ. Siapa bilang? Ya, tadi saya nggak tahu, itu kan adanya di orang lain yang ngomong Pak. Makanya saya datang ke sini. Makanya diklarifikasi, Saya klarifikasi ke sini. Saya bertanya sama keluarga. Nah, tadi juga saya sudah ketemu sama Ibu Bidan yang di sana. Ibu Bidan yang menolong bahwa memang Ibu Irma itu bukan ODGJ, tapi memang ada sakit yang hari ini diderita dan sekarang sedang dilakukan pengobatan. Nah, itu yang kami klarifikasi ke sini dan kami sampaikan kepada masyarakat bahwa berita yang hari ini tersebar di media sosial itu semuanya salah. Nah, gitu ya Pak. Izin sekali lagi, intinya yang tadi dijelaskan sama Bu Lia, anaknya Bu Irma itu tidak boleh ya Pak direkam terus di-share mukanya, karena anak di bawah umur itu dilindungi Pak. Nah, gitu. Itu Pak. Karena Bapaknya kemarin ada klarifikasi juga, klarifikasi tersendiri. Jadi saya minta tolong nanti disampaikan, karena ini konten kreatornya nggak bisa ditelepon nih Pak, nggak bisa dihubungin. Gitu. Jadi tolong, jadi ketika nanti mau ada shoot, ada pengambilan apa di keluarga Bapak, tolong sampaikan seperti itu. Jadi kalau untuk identitas anak-anak itu tidak boleh dilakukan secara terbuka, karena anak-anak itu dilindungi di Undang-Undang Perlindungan Anak. Gitu ya Pak. Nah, itu dia. Oke, itu saja dari saya. Jadi saya datang dari Jakarta jauh-jauh datang ke sini karena kami ingin mengklarifikasi, kami ingin bertanya langsung kepada pihak keluarga. Dan melihat kondisi juga ya. Melihat kondisi bayi. Karena informasi dari netizen di sana, anaknya sekarang sakit kuning, kurang gizi. Nah, itu banyak Pak. Makanya kami datang, kita lihat kondisi bayinya sehat. Terus kemudian juga ada perawat yang mengurus juga, ya. Jadi yang Ibu Novi yang mana itu? Ini Saya. Ibu Novi. Terus kenapa katanya ceritanya informasinya cucu saya mau dibawa, kenapa? Nah, Jalan- Nah, itu siapa dia Pak yang ngomong Pak? Yang ngomong itu siapa? siapa, Pak? Ada buktinya nggak Pak yang ngomong itu? Saya bilang anak Bapak mau diambil. Itu ada videonya, itu tunggu datang orang itu. Iya, mana Pak? Yang videonya siapa? Yang ngomong, Itu ibu yang ngomong, makanya aku nanya kenapa bayi mau Pak, diambil? saya tidak ada statement oleh Memang anak kucing. Salah paham. Oh, salah paham. Sudah saya jelasin, Bapak jangan marah dulu. Jadi Mbak Novi ini nggak ada. Nggak Pak. ada, saya udah bilang sama Bu Bidan. Tadi Bu Bidan juga sudah minta maaf loh Pak sama saya Pak. Sudah minta maaf beliau sama saya. Iya. Saya yang harusnya merasa dirugikan. Karena saya difitnah mau ngambil anak orang. Ngapain sih ngambil anak orang Ya Pak? makanya saya juga nggak terima diambil sampai di mana saya ikutin. Iya, siap. Kalau itu anak Irma mau diambil nggak boleh, memang anak kucing. Iya. Tapi Dari mana asalnya, dari mana mulanya bisa diambil? Itu makanya aku jelasin. Tadi udah ke bidan. Sudah ke Pak. bidan. Yang mengatakan seperti itu bukan Tenopi, udah diklarifikasi. Udah bahwa diklarifikasi itu sama ada. bidan. Jadi ada Ibu Bidan mendengar dari luar bahwa Mbak Novi Dari konten kreator, dari konten Bu. kreator bahwa Mbak Novi Bukan dari yang saya. mau ngambil. Jadi bukan Mbak Novi. Bukan saya. Jadi Ibu Bidan Bu Ena itu yang ngomong kalau misalnya dia dengar dari salah satu konten kreator Mbak Novi mau ambil bayinya. Jadi bukan dari saya. Bukan yang dari ngomong. kita, Pak. bukan dari kita. Jadi diklarifikasi sudah jelas ya Mas ya. Iya. Saya nggak ada kayak gitu-gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Komnas Perlindungan Anak dan Yayasan
Peduli Kemanusiaan Tenopi hadir di Desa Pusaka Ratu, Subang, ya, daerah Subang, di mana hari ini kami datang dengan tujuan adalah melihat dan mengklarifikasi tentang kondisi salah seorang ibu yang memang terduga mengalami ada kelainan di sana. Dan hari ini Komnas hadir di sini untuk melihat kondisi ibu tersebut dengan bayi tersebut. Dan di mana pada saat kami datang memang ada informasi dari Ibu Bidan bahwa Ibu Irma tersebut adalah yang sedang mengalami sakit. Terus kemudian juga kami sudah melihat kondisi bayi dengan kondisi sehat juga, terus kemudian dengan kondisi terawat juga. Dan terus kemudian hari ini juga kami datang bertemu dengan Kepala Desa Pak Kuwu, dan terus kemudian dihadiri oleh para 5 konten kreator yang dari Subang yang hari ini hadir juga, yaitu yang selama ini sudah memberikan informasi kepada masyarakat tentang kondisi Ibu Irma dan bayi tersebut. Nah, di sini juga Komnas Perlindungan Anak ingin menyampaikan kepada konten kreator siapapun yang ada di seluruh Indonesia, silahkan kalian membantu ataupun memberikan pertolongan kepada siapapun. Hanya saja ada etika-etika yang tidak boleh dilanggar pada saat pembuatan konten tersebut. Contoh misalnya pada saat ada konten tersebut ada anak korban yang memang harus diambil gambarnya, itu tidak boleh diperlihatkan secara jelas karena identitas anak tersebut dilindungi di dalam undang-undang. Kemudian yang kedua, alamat anak tersebut juga tidak boleh diperlihatkan secara jelas karena anak tersebut tidak boleh diinformasikan kepada pihak di luar sana karena itu diatur juga di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, ini yang kami sampaikan, dan alhamdulillah hari ini kami bisa bertemu dengan kepala desa, dengan para konten kreator, sehingga kegiatan ini akan memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada konten kreator di luar sana. Pada saat membuat konten kreator, membuat konten secara sosial, harus ada etika yang diperhatikan di sana. Nah, itu dengan saya, Ibu Lia Latifah, PJS Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak. Selanjutnya silakan dari Mbak Novi, silakan Mbak Novi. Kalau aku pribadi sih alhamdulillah sudah clear ya. Kita sudah jelas tadi sudah ngobrol, ada beberapa poin yang harus diluruskan terkait saya tidak pernah mau mengambil anaknya Irma dan saya tidak pernah memberikan statement seperti itu, betul ya Mas? Ya, gitu. Jadi statement itu tidak pernah saya keluarkan. Saya dari kandungan 7 bulan Mbak Irma hanya menawarkan, boleh nggak saya bantu, tapi ternyata tidak diperbolehkan. Dan qadarullah hari ini kita berkumpul dan sudah melihat kondisi anaknya Mbak Irma yang alhamdulillah sehat, dan kita juga sudah diterima dengan baik oleh Pak Kuwu. Terima kasih banyak Pak, sehat terus gitu. Selebihnya mungkin klarifikasi dari konten kreator Subang ya. Mungkin sebelumnya silakan dari Pak Kuwu. Oh iya Pak Kuwu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintahan Kepala Desa Pusaka Ratu mengucapkan mohon maaf apabila adik-adik binaan saya ini ada kehilapan yang memang notabene kalau saya bilang masalah itu dijadikan peluang atau dijadikan pelajaran. Pada hari itu inilah pelajaran yang sangat berharga. Tentunya saya berterima kasih sekali terutama sama Ibu dan Tenopi sehingga bisa memberikan edukasi yang lebih baik lagi sehingga kedepannya jangan sampai terjadi kembali. Maka dari itu sekali lagi saya berharap ini adalah pembelajaran. Kalau sekolah kita itu mahal ya, iya. Dan ingin bertemu dengan Tenopi ini susah. Maka dari itu inilah silaturahmi, inilah rezeki buat kita semua. Mungkin dengan hari ini jalinan silaturahmi kita akan terjalin seterusnya. Amin. Itu harapan saya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Klarifikasi dulu ya Pak. Oke. Saya ada di video Mas ya. Oke. Saya dari Mertani Channel. Saya mau mengklarifikasi masalah yang menyebut nama Mbak Nopi ya. Itu pertamanya saya itu mau gini ya. Awalnya tuh Mbak Irma kan mau deketin bayinya.
Nah kata saya tuh suruh pakai masker dulu. Nah terus dia itu nangis langsung ke kamarnya. Dan apa ya, pas banget waktu itu saya itu ada jadwal mau jemput Mbak Irma ke puskesmas. Dan kenapa saya nyebut apa statement nama Mbak Nopi itu karena untuk menakut-takuti Mbak Irma aja supaya mau diajak ke puskesmas gitu aja sih. Jadi dari pribadi saya tidak ada apa ya niat buruk kepada Mbak Nopi, dan saya minta maaf banget kepada Mbak Nopi ya. Dan buat teman-teman saya sangat minta maaf banget. Itu aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Tenopi dan Ibu Lia Latifah ya dari Komnas Perlindungan Anak. Terima kasih sudah mampir dan silaturahmi ke kita di Subang, di tepatnya Pusaka Negara Desa Pusaka Ratu. Saya senang banget kedatangan Tenopi ini. Sangat terima kasih pokoknya, dan sudah apa ya, sudah ngasih ilmu tentang dunia sosial, bener gitu ya. Terima kasih banyak pokoknya. Dan bila ada salah kata atau apa tentang konten saya Tenopi ya, dan Ibu Lia ya, saya mohon minta maaf. Gitu aja sih ya. Pokoknya ini masalah ini jadikan kita semua pelajaran. Karena kita kontennya sama tentang kebaikan, benar kan Tenopi ya? Iya. Udah mungkin dari saya sih itu aja sih Tenopi. Oke, ada mau ditambahkan? Tata lah yang keren. Udah. Oke. Terus terang aja saya juga sangat mengidolakan Tenopi ya. Ya terus terang ini saya nggak bohong. Terus saya juga konten Tenopi itu menjadi inspirasi saya Tenopi. Iya, itu kan saya kan berusaha untuk mencari solusi gitu ya. Cuman solusinya kita itu ya emang seperti itu, emang apa adanya Tenopi. Iya, karena kan karena keadaan kita ini kan ya masih seperti ini Tenopi ya. Terus dengan kita ketemu sama Tenopi ini, alhamdulillah banyak pembelajaran yang kita dapatkan di sini. Betul. Sudah, gitu aja. Terima kasih. Oke, Bu Lia, sudah? Ya, baik. Nah, itulah para netizen di luar sana. Jadi bijaklah ketika ingin melihat satu konten. Jadi jangan mengeluarkan persepsi ataupun menuliskan tulisan-tulisan yang memang akhirnya membuat satu prasangka terhadap netizen yang lain. Dan ini menjadi pembelajaran agar tidak ada lagi fitnah di sana. Karena pada saat orang yang tidak melakukan kesalahan, terus kemudian dia tertuduh, itu jadi lebih luas lagi. Karena hari ini media sosial yang ada di Indonesia itu sangat marak. Dan yang sangat kami sayangkan agar netizen di luar sana lebih bijaksana ketika melihat satu konten, apalagi konten tersebut ada muatan kegiatan sosial. Jadi bukan memberikan tanggapan secara negatif, tapi bagaimana memberikan edukasi dan bagaimana memberikan peran yang baik sehingga orang-orang yang membutuhkan nanti di luar sana, di seluruh Indonesia terbantu hanya lewat kata-kata positif. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys. Semangat. Jawara. Oke guys. Oke, ini stop kekerasan terhadap anak bawah. Sudah. Begini boleh. Udah.